Nah, series Monarch Legacy of Monsters sendiri akan berfokus pada beberapa anggota organisasi Monarch pada saat mereka berhadapan dengan Godzilla dan monster lainnya yang dikenal sebagai Titan. Intinya, ini tuh berada di timeline yang sama ketika Godzilla dan Muto bertarung di San Francisco, yang mana akhirnya terungkap kalau ada banyak banget rahasia gelap yang disembunyikan oleh Monarch selama lebih dari setengah abad. So, kalau gitu langsung aja, inilah dia alur cerita film Monarch Legacy of Monsters. Cerita dimulai di tahun 1973, tepatnya di Pulau Tengkorak. Ada sekelompok tim ekspedisi dari suatu organisasi rahasia yang bernama Monarch yang melakukan penelitian untuk menyelidiki apa yang mereka sebut sebagai Titan. Tim tersebut dipimpin oleh senior Monarch yang bernama William Bill Randa bersama dengan sekelompok pasukan khusus yang dipimpin oleh Preston Packard. Di pulau itu mereka bertemu dan mendapatkan perlawanan dari berbagai macam makhluk, termasuk satu Titan yang disebut sebagai Kong. Dalam kondisi yang udah nggak menentu, Bill sempat merekam sebuah video yang menjelaskan kalau kemungkinan dia nggak bakalan bisa keluar dari pulau ini hidup-hidup. Bill juga berpesan kalau dia nggak bisa memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Makanya itu dia kemudian meninggalkan sesuatu yang nantinya akan diketahui oleh orang-orang di masa depan, yaitu sebuah legacy atau warisan. Dari sana, Bill mencoba melarikan diri dari kejaran seekor monster yang bernama Mother Longlegs. Nah, ketika udah berada di pinggir tebing, Bill memilih untuk membuang tas miliknya, sementara dia hanya bisa pasrah menunggu saat-saat di mana dia bakalan menjadi santapan si monster. Namun gak lama kemudian, tiba-tiba Bill dikagetkan dengan kemunculan satu ekor monster yang bernama Mental Claw. Scene kemudian lompat ke tahun 2013. Seorang nelayan yang lagi menangkap ikan di perairan Jepang tanpa sengaja menemukan tas milik Bill yang dibuang 40 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun kemudian di tahun 2015, atau tepatnya setelah selesainya bencana kemunculan Titan yang bernama Godzilla, cucu dari Bill Randa yang bernama Cat tiba di kota Tokyo, Jepang untuk mengurus berbagai macam hal, termasuk barang-barang peninggalan sang ayah yang bernama Hiroshi Randa. Nah, Cat sendiri tinggal di kota San Francisco, Amerika, yang mana dia tahu betul dengan dampak dan kengerian yang ditimbulkan oleh Godzilla. Makanya sampai sekarang dia masih terus terbayang-bayang sosok yang membuka mata semua orang kalau ternyata monster itu emang ada. Namun uniknya bagi para penduduk Jepang, kemunculan sosok monster di Amerika itu rupanya hanya dianggap sebagai berita bohong. Bahkan banyak dari mereka yang menganggap kalau itu hanyalah rekayasa CGI yang digunakan pihak Amerika untuk meraup keuntungan. Ya wajar sih, karena pada waktu itu Jepang adalah salah satu wilayah yang nggak terkena dampak langsung. Jadi masuk akal kalau mereka emang gak percaya. Next dari sana, Cat lalu tiba di apartemen milik mendiang ayahnya. Nah, pas dia baru aja masuk, Cat mendapati kalau ternyata di tempat tersebut udah dihuni oleh orang lain, yang padahal harusnya kosong tanpa penghuni. Dari sini terungkap kalau tempat ini dihuni oleh seseorang yang bernama Kentaro Randa, yang rupanya si Kentaro ini adalah saudara tirinya Cat. Scene kemudian mundur ke tahun 1959, atau tepatnya 5 tahun setelah penghancuran 2 ekor Titan yang bernama Godzilla dan Shinomura di Bikini Atoll oleh Monarch dan juga militer Amerika. Nah, dari semenjak berdirinya organisasi Monarch di tahun 1946, organisasi itu udah menyelidiki berbagai macam aktivitas Titan hampir di seluruh dunia, termasuk di tahun 1959 ini, di mana Bill Randa yang muda yang masih berpacaran dengan neneknya Cat yang bernama Keiko bersama dengan salah seorang temannya yang bernama Li Xiao berniat melakukan investigasi di negara Kazakhstan. Para anggota Monarch muda ini rencananya akan menyelidiki perihal sumber radiasi yang berada di sebuah fasilitas nuklir. Tapi anehnya, begitu mereka sampai di titik lokasi, ternyata nggak ada radiasi sama sekali. Dari sana, Bill dan yang lainnya kemudian mulai mencari sumber radiasi di fasilitas yang udah nggak berpenghuni itu menggunakan bahan peledak. Ketika meledakkan titik-titik yang dicurigai, mereka mendapati kalau tepat di bawah tanah ada semacam ruangan kosong, yang itu artinya
ada sesuatu di dalam sana. Oke, kita balik lagi ke perbincangan antara Kate dan juga Kentaro, yang mana mereka ini sama-sama nggak paham kenapa ayah mereka harus selingkuh. Lagian nggak jelas juga siapa di antara mereka yang merupakan anak hasil selingkuhan. Menurut pengakuan si Kate, dia udah bersama dengan ayahnya sejak masih kecil. Tapi nggak tahu juga ya kan, siapa tahu aja Kate ini yang anak hasil selingkuhan. Nah, intinya Kate yang nggak tahu apa-apa lalu meminta maaf kepada keluarga Kentaro. Dan dari sana, dia kemudian pergi sambil meninggalkan kunci apartemen kepada Kentaro. Tapi ketika Kate baru aja meninggalkan area tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara alarm kota yang memperingatkan para penduduk tentang kemunculan sosok Godzilla yang diperkirakan akan menuju kota Tokyo. Bersama dengan Kentaro dan juga ibunya yang bernama Emiko, Kate lalu bersembunyi di jalur kereta bawah tanah sambil berharap kalau alarm tadi hanyalah sebuah latihan. Di sini Kentaro sempat bertanya apakah Kate bersama dengan ayah mereka pada saat kejadian di San Francisco. Dari sini Kate lalu mengingat kalau pada waktu itu dia yang berada di dalam bus sekolah melihat bagaimana kengerian yang dilakukan oleh Godzilla, yang bahkan sampai membuat beberapa murid yang masih berada di dalam bus harus menjadi korban dalam kejadian itu. Scene kemudian mundur lagi ke Kazakhstan, di mana Bill dan kawan-kawan menemukan kalau tepat di bawah tanah terdapat semacam fasilitas yang mana di dasarnya ada banyak banget telur yang mereka kategorikan sebagai muto. Tapi menurut data di Apple TV ya, makhluk-makhluk ini diberi nama endoswarmer. Di sini Bill berniat untuk mengambil beberapa sampel dari telur-telur itu untuk nantinya dibawa pulang. Namun Lee sempat melarang supaya jangan melakukannya karena mereka nggak akan pernah tahu bahaya apa yang menanti di bawah sana. Nah, karena kalah suara, akhirnya Lee mengalah, di mana dia kemudian setuju untuk mengambil sampel bersama dengan kedua temannya itu. Cerita kemudian balik lagi ke Kate yang mengetahui kalau bahaya tentang kedatangan Godzilla udah selesai. Setelah dirasa aman, Kate sebenarnya kepengen pulang kembali ke Amerika. Tapi di sini Kentaro meminta supaya Kate ikut bersama dengannya, di mana Kentaro ingin menunjukkan apa aja yang selama ini dikerjakan oleh ayah mereka ketika berada di Jepang. Nah, begitu tiba di salah satu gedung, Kate nggak menemukan hal yang aneh dengan pekerjaan sang ayah. Semuanya tampak sama aja dengan apa yang dia kerjakan ketika berada di Amerika. Namun begitu si Kate memeriksa sebuah peta, tiba-tiba Kate menemukan sebuah brankas rahasia yang hanya bisa diakses menggunakan bulan kelahiran Kentaro dan ibunya, dan juga tanggal lahir Kate beserta ibunya. Nah, begitu brankas itu terbuka, dia menemukan tas yang di kejadian awal tadi yang dibuang sama kakek mereka. Dan tas tersebut rupanya berhasil ditemukan oleh ayah mereka, yaitu si Hiroshi. Begitu melihat isinya, Kate hanya menemukan beberapa kaset rekaman. Tapi bukan itu yang bikin dia kaget. Yang bikin dia kaget adalah ketika melihat logo Monarch di tas tersebut. Logo itu mengingatkannya akan kejadian di San Francisco, yang pada saat itu Kate melihat logo tersebut di seragam para tentara. Intinya, baik Kate dan Kentaro ini sama sekali nggak tahu tentang pekerjaan yang dilakukan oleh ayah mereka. Nah, karena penasaran, akhirnya Kate dibawa untuk bertemu dengan temannya Kentaro yang bernama Mei. Kentaro berniat meminta bantuan Mei untuk membuka file yang ada di dalam kaset-kaset yang tergolong jadul itu. Setelah setuju, Mei lalu membawa mereka berdua menuju ke tempatnya. Dan disinilah Mei melakukan pekerjaannya, yaitu membuka file yang udah jadul dan rusak ini. Namun tanpa sepengetahuan mereka, file tersebut rupanya masuk dalam klasifikasi rahasia, di mana ketika Mei melakukannya, hal itu juga diketahui oleh operator Monarch. Brought something here you should see. What is it? Kate, Kentaro, dan juga Mei menemukan kalau file tersebut berisi tentang informasi rahasia, di mana akhirnya Kate dan Kentaro mengetahui kalau sepertinya ayah mereka bekerja di sebuah organisasi yang bernama Monarch. Di sini Kate menceritakan kalau pada saat kemunculan Godzilla di kota San Francisco, ayah mereka sebenarnya nggak ada di sana, yang pada waktu itu Hiroshi memutuskan untuk pergi melakukan sesuatu ketimbang menemani keluarganya di tengah musibah yang terjadi. Dan seminggu setelahnya, Kate malah mendapatkan kabar kalau
pesawat yang ditumpangi oleh ayahnya itu tiba-tiba menghilang di tengah badai. Next kemudian ketika Kate berniat untuk pergi, tiba-tiba dia menemukan sebuah gambar yang memperlihatkan sosok neneknya yaitu Keiko yang lagi berdiri di tengah jejak kaki raksasa. Belum jelas nih apa yang dilakukan Keiko, tapi yang pasti semuanya itu ada hubungannya dengan yang terjadi di Kazakhstan tahun 1959, yang pada saat itu Keiko, Bill, dan juga Lee akhirnya sampai di dasar tempat di mana telur-telur aneh ditemukan. Namun begitu Lee dan Keiko akan mengambil sampel, tiba-tiba Oh my god. We're too heavy. Dari sana, adegan kemudian mundur nih ke tahun 1952. Lee yang pada saat itu masih bertugas sebagai pasukan marinir Amerika mendapatkan tugas untuk mengawal seorang ilmuwan asal Jepang yang bernama Dr. Miura alias si Keiko. Ini adalah momen ketika mereka pertama kalinya bertemu. Lee ditugaskan untuk mengawal Keiko dalam misi untuk menyelidiki adanya peningkatan aktivitas radioaktif di sekitar wilayah Filipina. Scene kemudian kembali lagi ke tahun 2015, tepatnya pada saat Kentaro udah berpisah dengan Kate dan juga Mei. Nah, di tengah kesedihannya karena mengingat kembali memori tentang ayahnya, tanpa sengaja Kentaro menemukan dokumen yang berisi data seseorang yang bernama Li Xiao, termasuk rekaman video yang terjadi pada tahun 1952 di Filipina. Nah, sekarang kita balik lagi ke tahun 1952. Jangan pada kesel ya. Kemarin kan pas polling hasilnya kita sepakat nih untuk nggak ngerangkum alur film ini secara satu garis waktu, alias kita bakal ngikutin aja sesuai dengan alur yang ada di dalam seriesnya ini. Nah, pada waktu itu Lee dan Keiko secara nggak sengaja bertemu dengan Bill Randa, yang mana ini merupakan awal mula pertemuan mereka bertiga. Karena Bill juga lagi menyelidiki perihal keanehan yang terjadi di tempat ini, Keiko lalu berencana untuk mengajak Bill dalam penyelidikan mereka. Namun di sini rupanya Lee nggak setuju kalau mereka harus membawa Bill, sosok yang entah dari mana tiba-tiba muncul. Kemudian terjadilah perdebatan yang sampai membuat Keiko memutuskan untuk meminta supaya Lee kembali dan dia nggak perlu lagi melakukan pengawalan. Scene kemudian maju lagi ke masa kini atau di tahun 2015. Di sini Kate yang udah mengetahui dokumen rahasia milik ayahnya kemudian berencana untuk kembali pulang ke Amerika. Namun ketika dia baru aja sampai di bandara, tiba-tiba Kate didatangi oleh seseorang yang bernama Tim. Di sini Tim memberitahu kalau dia merupakan salah satu dari anggota Monarch yang mengetahui tentang dokumen rahasia yang sebelumnya didapatkan oleh Kate dan teman-temannya. Dari sana Kate lalu dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil. Nah, karena si Kate ini ketakutan, alhasil dia pun berontak yang akibatnya malah menyebabkan kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Dalam kejadian itu, Kate yang masih selamat lalu berhasil kabur, sementara Tim hanya bisa pasrah ketika melihat Kate melarikan diri. Dari sana, Kate lalu pergi ke kantor polisi dan melaporkan semuanya. Tapi karena si Pak Pol kayaknya nggak serius menanggapi laporannya, alhasil Kate kabur lagi karena dia merasa nggak aman. Nah, kita mundur lagi ke Filipina, tahun 1952. Setelah berpisah dengan Lee, Keiko dan Bill melakukan perjalanan menuju ke lokasi tujuan. Selama perjalanan, Bill lalu bercerita, jadi si Bill dikirim ke sini untuk menyelidiki perihal makhluk yang disebut sebagai Muto, alias organisme terestrial besar yang tidak teridentifikasi. Sementara kehadiran Keiko di sini adalah untuk menyelidiki radiasi yang memiliki jalur atau pola yang sama dengan yang ditunjukkan oleh Bill. I have to show you something. Dari sana, keduanya pun mengikuti jalur tersebut, dan begitu sampai di lokasi, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan sebuah kapal perusak yang bernama USS Lawton, yang entah gimana caranya kapal tersebut bisa terdampar di sini. Nah, setelah diperiksa ke dalamnya, ternyata terungkap kalau Bill dulunya merupakan prajurit yang bertugas di kapal ini. Bill lalu menceritakan kalau pada suatu malam, kapal mereka seperti menabrak sesuatu dan kemudian tenggelam. Awalnya mereka menduga kalau itu adalah ulah kapal selam
selam Angkatan Laut Jepang. Tapi dengan hanya dia yang menjadi satu-satunya kru yang selamat, Bill meyakini kalau kejadian tersebut disebabkan oleh sesuatu yang lain. Di dalam kapal ini, mereka juga menemukan banyak banget parasit atau organisme yang hidup yang sepertinya udah memangsa para kru dari kapal yang udah karam 9 tahun yang lalu ini. Nah, karena merasa ada yang nggak beres, Bill dan Keiko kemudian memutuskan untuk segera keluar. Next, adegan kemudian berpindah di masa kini. Tim si Agent Monarch yang udah kehilangan Kate sekarang malah mulai mencari Mei dan juga Kentaro demi mendapatkan file yang mereka cari. Namun untungnya mereka bertiga berhasil kabur. Dari sana Kentaro lalu memutuskan untuk mencari satu sosok yang mungkin bisa mengungkap rahasia di balik semuanya ini. Dan dia adalah Li Xiao yang udah pensiun. Colonel Shaw? What's your name? Ya, karena udah tahu siapa ketiga orang yang datang menemuinya, Lee kemudian membawa ketiganya untuk ngobrol-ngobrol, di mana Kate dan Kentaro lalu mulai bertanya perihal Hiroshi ayah mereka yang kenapa mendadak menghilang seminggu setelah kemunculan Godzilla, serta rahasia apa yang selama ini disembunyikan sampai-sampai sebuah organisasi rahasia yang bernama Monarch sekarang malah memburu mereka. Nah, ternyata si Lee nggak bisa menceritakan semuanya di sini, karena rupanya tempat ini merupakan salah satu fasilitas milik Monarch. Nah, kalau mereka mau jawaban atas semua pertanyaan tadi, maka Lee meminta supaya dirinya dibawa kabur terlebih dahulu dari sini. Next, kemudian sekarang kita kembali lagi ke masa lalu, atau tepatnya pada saat Bill dan Keiko lagi mencari jalan keluar. Namun di saat mereka lagi susah mencari jalan keluar, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan satu ekor makhluk raksasa yang terlihat mengobrak-ngabrik kapal tersebut dari luar. Dalam kejadian itu, untungnya Lee yang sebelumnya pergi ternyata memutuskan untuk balik lagi, sehingga sekarang dia bisa menyelamatkan kedua temannya itu yang terjebak di dalam kapal. Nah, setelah berada di luar, ketiganya lalu bersembunyi sambil terus melihat sosok naga raksasa yang bernama Iron Dragon. Incredible. Nah, setelah berdiskusi, akhirnya Kate, Kentaro, Mei, dan juga Li Xiao sepakat untuk kabur dari fasilitas ini. Singkat cerita, mereka berhasil kabur tuh menggunakan kendaraan yang sebelumnya dibawa oleh Kentaro dan kawan-kawan. Scene kemudian mundur ke tahun 1954, atau tepatnya 2 tahun setelah kejadian di Filipina. Di sini, Lee, Bill, dan juga Keiko udah resmi masuk dalam keanggotaan Monarch. Nah, karena sekarang mereka tugasnya adalah mencari makhluk-makhluk seperti yang mereka lihat di Filipina, mereka butuh dana untuk menjalankan operasi yang bisa dibilang dilakukan atas dasar keinginan mereka sendiri. Karena itu, Lee kepikiran untuk meminta bantuan militer Amerika yang dipimpin oleh Jenderal Puckett. Tapi sebelum pihak militer setuju, tentunya para ilmuwan Monarch muda ini harus memberitahu apa yang akan mereka kerjakan. Dari sana, si jenderal lalu dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang mana di dalamnya berisi fosil jejak kaki raksasa yang ditemukan di area berlumpur di wilayah Indonesia. 3 weeks ago, before the monsoons filtered in. We took this impression in a muddy field in Indonesia. Sang jenderal yang melihatnya pun jadi kaget, karena bagaimana mungkin makhluk sebesar ini bisa berjalan tanpa ada satu orang pun yang melihatnya. Lee dan Bill kemudian mengatakan kalau mereka mempunyai sebuah rencana untuk memancing makhluk tersebut keluar dari, yaitu dengan cara menggunakan uranium sebanyak 68 kg. Wow, di sini jenderal langsung bingung dengan mengatakan buat apa uranium sebanyak itu, yang bahkan jumlahnya lebih banyak daripada bom yang dibuat untuk meledakkan Jepang. Ternyata mereka nggak berencana untuk meledakkan makhluk itu. Keiko mempunyai teori kalau beberapa Titan memiliki indikasi untuk mengkonsumsi uranium ketimbang mengeluarkannya. Awalnya si Jenderal Puckett sempat menolak, karena dengan uranium sebanyak itu, maka sama aja dengan menghadapi yang namanya keamanan nasional. Tapi setelah Lee mengatakan kalau makhluk apapun dengan ukuran sebesar itu, pastinya bakalan menjadi ancaman berskala global yang bisa mengancam eksistensi manusia. Existential threat to global security.
Adegan kemudian maju ke tahun 2015, tepatnya pada saat Lee dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju ke Korea Selatan menggunakan jalur laut. Tujuan mereka sekarang adalah mencari tahu kemana menghilangnya Hiroshi. Apakah dia beneran nggak selamat setelah mengalami kecelakaan pesawat atau ada hal yang lain? Nah, di momen ini Mei sempat bertanya sama Lee tentang riwayat hidupnya, dan kalau memang dia udah berada di masa-masa tersebut, berarti umurnya si Lee ini udah 90 tahun. Nah, entah nggak mau ribet atau gimana, si Lee malah membalas simpel aja. Good genes, huh? Menarik. Nah, dari sana Lee juga bercerita kalau tujuan awal didirikannya Monarch hanyalah berfokus untuk meneliti Titan aja. Tapi karena suatu hal, organisasi tersebut tujuannya malah kemana-mana. Kayak sekarang aja nih, mereka sibuk banget gitu buat menutupi rahasia, sampai-sampai harus mengejar Cat dan kawan-kawan. Di sini Cat sempat marah dan mempertanyakan kenapa ketika tahu kalau ada yang namanya monster di dunia ini, Monarch ataupun pemerintah nggak memberitahukannya ke publik atau seenggaknya melakukan pencegahan. Yang mana hal itu membuat Cat percaya kalau semuanya ini hanyalah kutukan yang harus diterima oleh keluarganya. It's the family curse. Scene kemudian mundur ke Bikini Atoll tahun 1954. Ini adalah lokasi yang rencananya akan dipakai untuk memancing sosok Titan menggunakan 64 kg uranium. Tapi kocaknya si Jenderal Puckett malah membawa uranium yang dimaksud dalam bentuk bom, cuy. Nah, pas ditanya, Jenderal Puckett beralasan kalau ini masalah global, maka bom tersebut adalah solusinya. Dan bahkan itu juga udah mendapatkan restu dari para petinggi militer Amerika. Di sini Keiko jadi marah dan kecewa karena menurutnya bukan begini cara yang mereka mau. Mereka hanya mau kalau makhluk tersebut diteliti, bukan malah dihancurkan. Namun karena udah nggak bisa kembali lagi, maka sekarang mereka harus bersiap dalam misi penghancuran kali ini. Next, kita kembali ke tahun 2015. Nah, karena mereka sedikit lagi bakalan sampai di Korea Selatan, Lee berniat membuang semua dokumen rahasia milik Hiroshi. Dia nggak mau kalau nantinya dokumen-dokumen itu malah ketahuan sama pihak pelabuhan. Untungnya, semua data yang ada di dalam dokumen udah disalin semua oleh Mei dalam bentuk digital. Di sini, Kentaro sempat bertanya, kenapa Lee malah mengajak mereka ke Korea? Harusnya kalau mau cari Hiroshi itu ya dari Alaska, tempat kecelakaan itu terjadi. Lee lalu mengatakan kalau mereka ini merupakan buronan, jadi mereka harus melewati jalur laut. Nah, baru nanti pas di Korea, ada seseorang yang akan membantu dan membawa mereka ke Alaska tanpa terdeteksi. Singkat cerita, sampailah mereka di Korea. Di sini mereka sempat hampir ditangkap karena nggak bisa menunjukkan paspor. Namun untungnya ada temannya Lee yang bernama Duho datang membantu, sehingga dari sana mereka bisa kabur. Sementara itu di tempat lain, tim si anggota Monarch bersama dengan temannya yang bernama Duval bertemu dengan petinggi Monarch yang bernama Natalia. Kehadiran Natalia di sini sebenarnya adalah untuk membawa pulang tim dan juga Duval, karena menurutnya ngapain gitu capek-capek ngejar Vel yang umurnya udah 60 tahun lebih. Tapi karena tim yakin kalau Lee sepertinya mempunyai rencana atau bahkan menyembunyikan sesuatu, alhasil mereka berdua pun dikirimkan kembali untuk menangkap Lee dan yang lainnya. Di lain sisi, Lee, Cat, Kentaro, dan juga Mei terlihat melanjutkan perjalanan menuju Alaska menggunakan sebuah pesawat yang udah dipersiapkan oleh Duho. Adegan kemudian pindah ke tahun 1954, di mana semua orang kini lagi bersiap menunggu kedatangan makhluk raksasa, dan tentunya dengan bom yang udah diletakkan di area yang mereka inginkan. Di momen ini, Keiko berharap banget kalau makhluk tersebut nggak muncul sama sekali, karena sayang banget kalau makhluk itu harus mati tanpa tahu apa sebenarnya yang mereka hadapi. Namun apa yang diinginkan Keiko rupanya nggak terjadi ketika sosok Titan yang bernama Godzilla muncul dari bawah air. Attention, sonar contact. I'll be damned. Here, go for Castle Bravo. Armor? Melihat Godzilla mendekati sasaran, Keiko sempat berusaha untuk menggagalkan proses peledakan itu. Tapi sayangnya, Lee dengan cepat mencegahnya, karena menurut Lee semuanya udah terlambat.
Sambil terus merekam operasi tersebut dengan kameranya, Bill melihat bagaimana Keiko begitu terpukul ketika dia menyaksikan makhluk yang bernama Godzilla itu terbunuh oleh bom atom. Dari sana, Bill, Keiko, dan Lee kembali ke markas mereka. Di sini, Bill mencoba menghibur Keiko yang masih berduka atas kejadian sebelumnya. Gak berapa lama kemudian, Lee lalu datang untuk membawa kabar gembira, di mana ternyata si Lee ini berhasil meyakinkan pemerintah Amerika supaya setuju untuk memberikan bantuan dana yang besar kepada Monarch agar nantinya mereka bisa mencari makhluk-makhluk yang sama di masa depan, yang mana ini merupakan awal kebangkitan Monarch dalam memperluas jaringan mereka. Nah, mendengar hal itu, Bill dan Keiko jadi senang. Tapi ada satu hal yang menurut Keiko harus disetujui oleh mereka bertiga sebelum memulai semuanya di masa depan, yaitu si Keiko meminta supaya mereka menyimpan beberapa rahasia dan jangan diberikan kepada siapapun, sehingga dengan begitu mereka bisa mempelajari para Titan tanpa campur tangan pihak luar. Next, kita kembali ke masa kini. Intinya mereka-mereka ini akhirnya menemukan lokasi pesawat Hiroshi yang menghilang, yaitu berada di wilayah Barrow. Tapi sialnya pas sedikit lagi mau sampai, tiba-tiba pesawat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan yang akibatnya mereka harus melakukan pendaratan darurat. Level out! Stop! Emma. This is gonna be rough, guys. Hang on! Nah, nggak lama setelah mendarat, mereka langsung menelusuri area tersebut dan kemudian menemukan puing-puing pesawat yang ditumpangi oleh Hiroshi. Awalnya mereka menyangka kalau nggak mungkin ada yang bisa selamat dari kecelakaan pesawat, tapi semuanya jadi berbeda ketika mereka menemukan sebuah tenda nggak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Nah, pas diperiksa ke dalam, Cat dan juga Kentaro menemukan kalau tenda ini kemungkinan dibangun oleh ayah mereka. Hal itu diketahui ketika mereka melihat serutan pensil di atas meja, yang mana itu merupakan kebiasaan dari ayah mereka. Nah, di tengah kegembiraan tersebut, Duho yang berada di luar secara nggak sengaja menemukan bekas cakaran di bangkai pesawat. Karena panik, Duho kemudian memanggil Lee dan yang lainnya supaya mereka segera pergi dan naik ke dalam pesawat. Namun baru aja menjalankan pesawat itu, tiba-tiba adegan film dibuka di tahun 2015, di mana ada seorang anggota Monarch yang bernama Dr. Barnes yang sedang bertugas di pos penjagaan nomor 47. Di sini tiba-tiba dia mendapatkan informasi tentang pancaran sinar gamma dalam jumlah yang besar yang berasal dari Alaska. Sementara itu, Cat, Kentaro, Mei, dan juga Lee yang berada di Alaska kini harus menyelamatkan diri setelah Frostvark atau monster terenggiling mengetahui keberadaan mereka. Untungnya mereka berempat berhasil berlindung di dalam bongkahan es besar dan bertahan di sana sampai si monster terenggiling benar-benar pergi. Di sini, Mei yang merasa kesal dengan semua kejadian yang udah dialami, lalu melampiaskan kemarahannya kepada Kentaro. Dia marah karena Kentaro yang udah membawanya sampai ke sini. Shin kemudian mundur ke tahun 2014, tepatnya 1 tahun yang lalu sebelum Kentaro bertemu dengan Mei. Pada waktu itu, si Kentaro ternyata merupakan seorang pelukis berbakat, yang mana suatu hari dia mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan semua karya seninya dalam sebuah pameran. Nah, 2 jam sebelum acara dimulai, Kentaro sempat keluar gedung untuk sekedar mencari angin. Di sana, awalnya itu dia berniat memfoto poster karya seninya sendiri yang diberi judul Eksplorasi Paralel dan Interior. Nah, waktu si Kentaro lagi memfoto, Mei yang kebetulan lewat tanpa sengaja ikutan terfoto. Dan akhirnya, dari sana mereka berdua lalu berkenalan, ngobrol-ngobrol, minum-minum, sampai kemudian Kentaro lalu membawa Mei untuk menunjukkan semua karya seninya. What? Definitely more than just a haircut. Kembali lagi ke Alaska, di mana Cat, Kentaro, Mei, dan juga Lee sekarang lagi berjalan menuju ke tempat yang lebih tinggi demi menyelidiki sebuah gedung yang diyakini Kentaro kalau dia melihatnya ketika masih berada di dalam pesawat. Nah, pas berada di atas, ternyata mereka nggak melihat satu bangunan pun. Tapi di lain sisi, Cat menyadari kalau ada semacam pancaran cahaya yang bisa dilihat dari lokasi mereka berada sekarang. Cat, Mei, dan Lee lalu menyimpulkan kalau mungkin aja itu merupakan pemukiman yang ada di Alaska. Sekaligus juga
ada jalan terbaik bagi mereka supaya bisa mendapatkan bantuan. Namun si Kentaro rupanya menolak untuk pergi ke sana. Dia percaya kalau bangunan yang dilihatnya itu pasti ada. Dan Kentaro yakin kalau dia nggak lagi berhayal. Akhirnya berpisah deh mereka, di mana si Kentaro memilih pergi sendirian mencari bangunan tersebut, sementara yang lainnya ke arah sumber cahaya. Nah, sementara itu di markas Monarch, Dr. Barnes yang udah terkoneksi mencoba menjelaskan perihal penemuannya kepada petinggi Monarch, yaitu si Natalia. Di sini Barnes mengatakan bahwa tingkat radiasi gamma yang ditemukan di Alaska itu sebenarnya cukup kuat, di mana saking kuatnya sehingga bisa menyerupai pulsar atau cikal bakal terbentuknya lubang hitam di luar angkasa. Namun masalahnya, pulsar yang ini nggak terjadi di luar angkasa, melainkan berasal dari bumi. Barnes mencatat kalau pulsar yang sama pernah terlihat terakhir kalinya di tahun 2014, atau tepatnya ketika Muto jantan muncul di kota Janjira dan juga kemunculan Muto betina di Yucca Flats. Last time anyone saw readings like this was right before the last emergence event. From Janjira and Yucca Flats before G-Day. Oke, kita balik lagi ke Alaska dengan Kentaro yang masih belum menemukan bangunan yang dimaksud. Sementara Cat dan yang lainnya juga sama aja, dan bahkan lebih parah. Karena udah lama-lama mencari nih, ternyata mereka malah balik lagi ke tempat awal atau lokasi pertama kalinya mereka sampai di Alaska. Melihat hal tersebut, Lee lalu berteori kalau penyebab mereka hanya berputar-putar di sini adalah karena ulah Titan Frostwark. Yang mana menurut si Lee, setiap Titan itu rupanya punya efek yang bisa membuat keanehan kepada siapapun yang berada di sekitarnya. Contohnya pergerakan awan atau suhu yang berubah-ubah. Kayak di tempat ini aja yang suhu dinginnya itu terasa sangat aneh. Nah, satu-satunya cara supaya mereka bisa selamat menurut Silly adalah mengalahkan monster tersebut. Tapi masalahnya gimana caranya? Boro-boro ngurusin monster terenggiling, sedangkan si Mei aja udah hampir kena hipotermia. Nah, di sisi lain, Kentaro yang udah hampir pingsan menghadapi suhu yang begitu dingin, tiba-tiba mengingat kembali memori ketika dia pada malam itu rupanya lebih memilih untuk berduaan bersama dengan Mei ketimbang menghadiri acara pameran miliknya. Tell me why you don't want to go to your gallery opening again. Next, Mei yang udah menggigil parah terpaksa dibungkus dan dibuatkan api unggun demi menghangatkan tubuhnya. Di momen ini, Cat juga setuju untuk membakar sisa dokumen milik ayahnya demi menjaga api unggun tersebut tetap nyala. Tapi nggak lama setelahnya, tiba-tiba si monster terenggiling muncul lagi. Sementara itu di markas Monarch, tampak semua orang yang lagi membicarakan perihal bagaimana menanggulangi bahaya yang sama seperti yang terjadi di San Francisco. Kebetulan si tim yang ikut diundang dalam pembicaraan tersebut mengatakan kalau mereka nggak boleh mengabaikan file atau dokumen milik Bill Randa. Di sini tim sangat yakin kalau Lee Xiao itu sebenarnya mengetahui rahasia yang nggak diketahui oleh semua orang, di mana hal tersebut mungkin ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di Alaska. Nah, kembali ke Alaska, Cat, Lee, dan Mei sekarang lagi bersiap untuk melawan monster terenggiling. Setelah kemunculannya tadi, Lee mengetahui kalau sebenarnya Titan tersebut nggak mengincar mereka, melainkan mengincar api unggun atau hawa panas yang terpancar. Di sini Lee berencana untuk memancing makhluk itu dan kemudian membakarnya menggunakan bahan bakar pesawat. Di lain sisi, si Kentaro yang terus mencari akhirnya menemukan bangunan yang dimaksud, sebuah fasilitas yang sepertinya udah lama ditinggalkan. Nah, ketika Kentaro memeriksa ke dalam, dia menemukan alat komunikasi di fasilitas ini yang rupanya masih bisa berfungsi. Dan bukan cuma itu, Kentaro juga menemukan serutan pensil, yang itu artinya sang ayah ternyata pernah sampai ke tempat ini. Oke, kita balik lagi ke Lee, Cat, dan juga Mei yang lagi menyiapkan jebakan. Nah, nggak lama kemudian mereka mendengar suara helikopter di kejauhan. Namun belum sempat mencari tahu, si monster terenggiling tiba-tiba muncul dan mulai mengejar Cat dan juga Mei yang berlari ke arah helikopter. Sialnya, Mei yang berada paling belakang malah terjatuh, di mana dia sekarang berada dalam bahaya. Mengetahui hal tersebut, Lee lalu menyalakan api yang kemudian membuat makhluk itu menjadi teralihkan. Melihat ada kesempatan, mereka bertiga lalu dengan cepat berlari ke arah helikopter, yang ternyata di dalamnya udah ada si Kentaro. Come on, hurry! Let's go! Go!
Nah, sesaat setelah mereka selamat, Lee sempat melihat ke sumber cahaya yang juga diketahui oleh pihak Monarch sebelumnya. Namun yang menarik adalah bagaimana raut muka Lee yang sepertinya menyiratkan kalau dia ini tahu apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Selama perjalanan, Kentaro menceritakan kepada Kate kalau dia menemukan serpihan pensil milik ayah mereka di dalam bangunan, yang mana hal tersebut tentunya membuat Kate semakin yakin kalau ayahnya itu memang masih hidup. By the way, di sini Lee juga mengetahui kalau laptop yang berisi semua file milik Bill Randa ternyata udah rusak setelah sebelumnya dipakai oleh May untuk menangkis serangan monster terenggiling. Nah, nggak berapa lama setelahnya, helikopter mereka kemudian mendarat. Tapi begitu pintu dibuka, tiba-tiba Lee dan kawan-kawan dikagetkan dengan kemunculan tim yang datang untuk menjemput mereka. Kita akan diperlihatkan bagaimana Kate, Kentaro, May, dan juga Xiao yang sebelumnya ditangkap, kini dibawa ke pusat komando Monarch yang ada di wilayah Alaska. Di sini mereka berempat diinterogasi oleh Natalia Verdugo, Tim, dan juga Duval demi mendapatkan apa yang sebenarnya dicari di dalam file milik Bill Randa. I know what this is. Good luck. Nah, karena pada kenyataannya Natalia dan anak buahnya nggak bisa mendapatkan keterangan apapun, akhirnya mereka mencoba pendekatan yang berbeda. Duval berniat mendekati May, yang sekarang kondisinya udah mulai membaik. Di sini Duval mencoba mengorek-ngorek kisah masa lalu si May sambil menawarkan bantuan andai si May membutuhkannya suatu saat nanti. It's not crazy to think we could help each other. Nah, karena Natalia nggak mendapatkan bukti atau informasi apapun, tim lalu mendesak supaya anak-anak itu dilepaskan. Tapi tentunya nggak benar-benar dilepasin begitu aja, karena mereka yakin kalau ketiga orang tersebut pasti nggak akan menyerah untuk mencari keberadaan dari Hiroshi Randa. Sementara si Lee Xiao akan tetap berada di fasilitas ini. He's my problem now. Next, kemudian tim bersama dengan Duval lalu melepaskan sekaligus membawa Kate dan teman-temannya ke bandara. Di sini mereka diberikan paspor baru, tiket pulang, dikasih uang, dan juga diminta supaya jangan pernah berurusan lagi dengan Monarch. Setelah masuk di bandara, awalnya si May kepengen pulang ke Jepang. Tapi di sini Kate dan Kentaro memilih untuk supaya mereka bertiga tetap mencari keberadaan Hiroshi. Karena sayang aja mereka udah sampai sejauh ini, jadi tanggung kalau harus berhenti sekarang. We need you. We can't split up. Sementara itu, di pusat komando Monarch, Natalia sekarang mencoba mendekati Lee Xiao untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya dicari oleh mereka berempat. Terutama si Lee ini, karena Natalia yakin kalau Lee bukan hanya mencari Hiroshi aja, tapi juga sesuatu yang lain. By the way, baik Lee dan Natalia sebenarnya adalah teman lama, yang mana si Natalia sekarang udah menjabat sebagai wakil direktur di organisasi Monarch. Gue nggak tahu ya hierarki Monarch itu kayak gimana, tapi yang pasti posisi Natalia ini bisa dibilang sangat-sangat berpengaruh. Nah, pas proses interogasi berlangsung, Duval sempat heran dan kemudian bertanya kepada tim, yaitu kalau Lee merupakan salah satu orang yang memiliki andil dalam mendirikan Monarch di tahun 40-an, kenapa dia yang sekarang umurnya 90 tahun kok bisa gitu memiliki fisik yang terlihat muda? Tim lalu menjawab berdasarkan apa yang dia tahu, kalau ada sebuah rumor yang mengatakan Lee pernah gagal melakukan sebuah misi rahasia dan pada akhirnya berakhir di rumah jompo milik Monarch. Mengetahui hal tersebut, Duval makin bingung. Dia lalu kembali bertanya, kalau begitu, lantas kenapa orang yang selama ini berada di panti jompo bisa menemukan keberadaan Titan yang sama sekali nggak diketahui oleh Monarch? Yang kemungkinan Titan yang dimaksud adalah Frostvark. Sementara itu, Kate, May, dan Kentaro ternyata memilih untuk terbang ke Amerika, tepatnya ke San Francisco, kota kelahiran Kate yang udah dihancurkan oleh Godzilla dan juga Muto. Tujuan mereka ke sini adalah untuk mencari petunjuk apapun itu di tempat Hiroshi biasa mengerjakan aktivitasnya selama dia berada di Amerika. Tapi sebelum ke sana, tentunya Kate harus pulang dulu ke rumah dan bertemu dengan ibunya. Yang mana di sini Kate kemudian memperkenalkan kedua temannya, sekaligus memberitahu kalau Kentaro merupakan saudara tirinya. Mom, this is Kentaro Randa. You asked what I found in Tokyo.
Dari sana lalu terjadi pertengkaran antara Kate dan ibunya yang bernama Caroline. Yang mana si Caroline ini kaget ketika tahu kalau suaminya ternyata beneran selingkuh dan memiliki anak, yaitu si Kentaro. Jadi dulunya itu Caroline memang sempat curiga kalau Hiroshi berselingkuh. Alasannya karena Hiroshi terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Makanya si Kate sering banget diminta untuk pergi menemui ayahnya, khususnya ketika berada di Jepang, demi membuktikan kekhawatirannya itu, sekaligus memberikan Kate suasana yang baru pasca bencana kehancuran yang disebabkan oleh Godzilla. Yang mana pada waktu itu Kate terlihat sangat depresi ketika melihat anak muridnya tewas dalam insiden di jembatan yang ada di film Godzilla tahun 2014. Nah, karena tujuan Kate dan kawan-kawan kesini bukan untuk membicarakan hal ini, dia lalu meminta ibunya untuk membantu membawa mereka ke kantor lama ayahnya, yang sekarang area tersebut udah menjadi zona merah atau zona terlarang. Kebetulan ibunya Kate bersama dengan temannya yang bernama James merupakan volunteer yang tugasnya mengais sisa-sisa reruntuhan. Namun sebenarnya nggak gampang juga buat masuk ke sana karena mereka harus melewati pos penjagaan. Tapi dengan sedikit pelicin, akhirnya mereka pun berhasil masuk dengan aman. We don't want to hold your line up. For your troubles. Get yourself moving. We're good to go. Dari sana, sang ibu lalu meminta supaya Kate dan yang lainnya untuk berhati-hati dan segera kembali di tempat yang sama pada jam 8 pagi. Next, kita kembali ke Lee yang masih diinterogasi oleh Natalia. Di dalam obrolannya, Lee tampak menyindir orang-orang yang selama ini berada di Monarch dengan mengatakan kalau emang Monarch memiliki orang-orang terpintar di dunia, kenapa selama 60 tahun sebelum kedatangan Godzilla, mereka nggak melakukan apa-apa, termasuk membiarkan Titan tersebut bertarung. That's the best they could come up with. Let them fight. Lee kemudian juga menambahkan bagaimana kalau ternyata Godzilla telah kalah dan selama ini Monarch udah melakukan kesalahan yang bahkan kesalahan tersebut dilakukan sejak lama. Mungkin maksudnya sejak Lee, Bill, dan Keiko mulai membuat Monarch menjadi sebuah organisasi besar. Menarik nih, jadi nggak sabar gitu nunggu flashback lagi ke tahun itu. Scene kemudian pindah ke Kate, Kentaro, dan Mei yang lagi menelusuri area terlarang. Dalam perjalanannya, Kate sempat mengingat satu hari sebelum kemunculan Godzilla di San Francisco. Pada waktu itu, Kate yang merupakan seorang guru di sekolah mendapatkan informasi kalau pihak sekolah harus mengevakuasi semua murid dikarenakan kondisi yang semakin berbahaya. Dan bener aja, ketika hari itu tiba, Kate diminta untuk menemani sebagian murid-murid yang ikut dalam rombongan yang akan dievakuasi melalui jembatan. Oke, balik lagi ke Kate dan kawan-kawan yang sekarang mereka ini hampir aja ketahuan sama para tentara yang lagi melakukan patroli di sekitar area terlarang. Dan bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Bahkan yang kedua kalinya itu mereka hampir tertangkap hanya karena Kate dan Kentaro keasikan bernyanyi. Namun untungnya dengan sedikit keberuntungan, mereka bertiga berhasil menghindar dari kejaran patroli militer. Dari sana singkat cerita, mereka akhirnya sampai di salah satu gedung tempat di mana kantor lama Hiroshi berada. Begitu masuk ke dalam ruangan milik Hiroshi, baik Kate dan juga Kentaro nggak menemukan sesuatu yang penting yang disembunyikan oleh ayah mereka. Namun ketika Kentaro melihat peta yang ada di ruangan, dia jadi curiga. Nah, akhirnya diperiksalah itu peta. Di sini Kate lalu menyadari kalau ada sebuah pola yang mencurigakan dan itu bukan sekedar pola orbital satelit. Dari sana mereka lalu mencocokkannya dengan file milik Bill Randa yang selama ini kopiannya disimpan oleh Mei. Begitu melihat gambar yang ada di dalam file tersebut, Kentaro jadi kepikiran untuk membuat proyeksi gambar menggunakan sinar matahari. Karena kebetulan Kentaro memang seorang pelukis, jadi dia tahu tentang hal itu. Can you hold that up over there? Why are we doing this? Yeah. Mereka bertiga menyimpulkan kalau pola yang ada di peta merupakan jalur yang diambil oleh Hiroshi untuk mencari Titan. Dan kemungkinan besar tujuan selanjutnya setelah San Francisco dan Alaska adalah menuju ke Afrika. Africa. High vibes all around. We gotta go. Setelah selesai, Kate dan yang lainnya lalu segera pergi menemui Caroline yang udah menunggu mereka di luar. Begitu sampai di rumah, Kate memberitahu kepada ibunya itu kalau sebenarnya Hiroshi nggak meninggal di Alaska. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Caroline jadi kaget. Dad didn't die in Alaska. He worked for some secret organization like the CIA, but... What? Di sini, Kate berjanji akan menemukan ayahnya itu dan membawanya pulang. Nah, di tengah-tengah obrolan, Mei yang lagi bersama dengan Kentaro secara diam-diam menghubungi agent Monarch, yaitu si Duval. Mei rupanya meminta untuk segera dibawa pulang, dan sebagai gantinya, Mei akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Monarch.
Di episode 6 dan 7 kali ini dibuka dengan flashback ke tahun 1955, 1 tahun setelah proses penghancuran Godzilla, yang mana Monarch kini udah berkembang dengan cukup pesat. Salah satu penyebab kenapa Monarch bisa berkembang adalah karena andil dari Li Xiao yang memiliki peran besar, atau bisa dibilang dia ini merupakan orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan organisasi tersebut. Dalam sebuah acara yang digelar untuk merayakan keberhasilan mereka, Lee dan Keiko tampak bertemu dengan Jenderal Puckett bersama dengan beberapa orang petinggi militer dan juga orang-orang yang telah mendanai semua kegiatan Monarch. Dalam pembicaraannya, Jenderal Puckett memberitahu kalau selanjutnya Lee ini adalah sosok yang akan menjalankan Monarch, atau dengan kata lain, Lee bakalan menjadi bos di organisasi tersebut. Future of Project Monarch in your hands. Setelah selesai bertemu dengan orang-orang tadi, Keiko lalu sempat mengeluarkan keluh kesahnya kepada Lee, di mana Keiko mengatakan kalau dia sebenarnya nggak suka dengan orang-orang itu. Keiko yakin begitu mereka menemukan Titan lagi, para petinggi militer itu bakalan menghancurkannya, sama seperti yang mereka lakukan ketika melihat Godzilla. Namun meskipun begitu, Lee percaya kalau Keiko bisa membuat sebuah perubahan yang akan membuat semua orang merubah pola pikir mereka terhadap Titan. No, you're gonna change their minds. Next, kita sekarang kembali ke Alaska tahun 2015, di mana Li Xiao yang tadinya berada di fasilitas Monarch sekarang lagi dipindahkan menuju ke suatu tempat. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba kendaraan yang dia tumpangi berhenti, yang ternyata itu adalah ulah dari Duval yang melakukan sabotase. Duval rupanya udah membelot dari Monarch dengan alasan karena dia percaya kalau apa yang dilakukan Monarch selama ini merupakan suatu kesalahan. Duval bahkan terus mempertanyakan perihal kenapa Li Xiao bisa tahu apa yang nggak diketahui oleh Monarch. Dalam obrolannya, Lee sempat mengatakan kalau sebenarnya dia udah memberitahukan semuanya sejak lama. Cuma masalahnya orang-orang di Monarch nggak pernah percaya dengan apa yang dikatakannya. It's amazing, isn't it? They just don't believe it. I've been telling them for years how anyone who disagrees with them has got to be just crazy. Scene kemudian pindah lagi ke markas Monarch di tahun 1955, di mana Lee dan Keiko yang udah kembali dari pesta lalu bertemu dengan Bill yang masih bekerja. Di momen ini, Bill memberitahu kalau dia mendapatkan sebuah informasi dari seseorang yang mengaku kalau dia mendapatkan sinyal misterius yang diyakini kalau itu ada hubungannya dengan Titan. Nah, karena lokasinya ada di Jepang, mereka lalu memutuskan untuk pergi ke sana. Cuma masalahnya, Li Xiao nggak ikut cuy, karena dia ini harus menghadiri rapat penyerahan anggaran bagi Monarch. Apalagi Xiao adalah calon pemimpin Monarch, jadi mau nggak mau dia harus menyerahkan proses penyelidikan kepada Bill dan juga Keiko. The good of Monarch. Something's gotta give. Kembali ke tahun 2015, atau tepatnya pada saat Kentaro dan Mei pulang ke rumahnya Cat. Nah, di sini mereka bertiga dikagetkan dengan kemunculan Li Xiao yang ternyata dia udah berada di rumah bersama dengan Duval. Lee lalu menjelaskan semuanya, termasuk bagaimana dia bisa lolos berkat bantuan Duval. Yang itu berarti apa yang akan mereka lakukan sekarang bakalan dibantu oleh Duval. Awalnya Cat dan yang lainnya nggak setuju, tapi setelah Lee mengatakan kalau bahaya yang lebih besar dari tahun 2014 bakalan muncul, akhirnya mereka terpaksa mau melakukannya. Now all we need is a destination, which is of course. Sementara itu, di lokasi area terlarang, Tim dan Natalia Verdugo menemukan tempat terakhir yang dikunjungi oleh Cat dan kawan-kawan, yaitu ruang kerja milik Hiroshi. Di sini Tim dan Natalia sempat bingung dengan apa yang sebenarnya dicari oleh anak-anak itu di ruangan ini. Tapi setelah memeriksa dengan detail, Tim kemudian menemukan pola yang sama yang juga ditemukan oleh Cat dan kawan-kawan, yaitu pola yang menunjukkan semua titik atau lokasi-lokasi yang pernah didatangi oleh Monarch, termasuk pola kemunculan penampakan sinar gamma di berbagai tempat yang ternyata selama ini udah diikuti oleh Hiroshi. Next, kita kembali ke tahun 1955, tepatnya pada saat Bill dan Keiko tiba di sebuah pulau yang bernama Hateruma atau Pulau Monster yang ada di sekitar Kepulauan Jepang. Di sini mereka berdua bertemu dengan Dr. Suzuki, sosok yang menemukan sinyal Titan dengan menggunakan sebuah alat berbentuk bulat yang diyakini kalau alat tersebut berhasil menangkap sinar gamma dengan tingkat kosmik di sekitar perairan. I call, it responds. The more signals I simulate.
Kita maju lagi ke tahun 2015, di mana Lee dan kawan-kawan sekarang berada di Afrika, atau tepatnya di wilayah Aljazair. Dari sana mereka lalu berhenti sebentar, dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi bersama dengan beberapa mantan anggota Monarch yang juga telah membelot sama seperti Duval. Sekarang kita kembali ke tahun 1955, di mana Lee yang hari ini rencananya akan menghadiri rapat, tiba-tiba malah memutuskan untuk bertemu dengan Jenderal Phuket dan meminta supaya dia diikut sertakan untuk pergi menemui teman-temannya yang ada di Jepang. Di sini Jenderal Phuket mengingatkan kalau kesempatan ini nggak akan datang lagi, yang mana jika Lee memilih untuk menyusul teman-temannya itu, maka tampuk pimpinan Monarch bakal diambil alih oleh orang lain, dan itu tentunya bukan hal yang menyenangkan bagi masa depan Monarch. Tapi rupanya Lee lebih memilih untuk menyusul kedua temannya ketimbang tetap berada di Monarch. Melihat hal tersebut, Keiko sempat kesal dan merasa kalau apa yang udah mereka kerjakan sejauh ini bakalan sia-sia. Sebenarnya alasan Lee memilih untuk datang itu bukan karena pekerjaan, melainkan dia khawatir sama Keiko. Ya, Lee Xiao udah jatuh cinta dengan Keiko. Hal itu kemudian juga diungkapkan sama Lee ketika Keiko menanyakan alasan kenapa dia datang ke tempat ini. Next, kembali ke Aljazair, yang singkat cerita, Lee dan yang lainnya sampai di lokasi tempat di mana Hiroshi diperkirakan berada. Dan bener aja, pas mereka mencari di sekitar area, mereka kemudian menemukan Hiroshi yang berada di balik bukit. He's alive. Awalnya Kentaro dan Kate senang bukan main begitu melihat ayah mereka ternyata masih hidup dan membalas lambaian tangan mereka. Tapi setelah melihat dengan detail, Lee lalu menyadari kalau Hiroshi membawa sebuah alat yang sama dengan yang pernah dia lihat di tahun 1955. Tahu kalau bakal ada bahaya yang mendekat, Lee lalu memerintahkan semua orang supaya segera pergi. Namun gak lama berselang, tiba-tiba tim bersama dengan pasukan Monarch datang untuk menangkap mereka. Di tahun 1955, alat yang digunakan Hiroshi tadi dulunya berhasil memancing satu ekor Titan, dan sosok Titan yang dimaksud adalah Godzilla. Kemunculan Godzilla pada waktu itu langsung membuat Keiko terkejut karena dia sama sekali nggak menyangka kalau makhluk raksasa itu ternyata belum mati. Nah, momen yang hampir sama juga terjadi di Aljazair tahun 2015, di mana rupanya Godzilla yang tertidur tiba-tiba terbangun akibat alat yang sebelumnya digunakan oleh Hiroshi. Oh my God. Dari sana, kita kembali ke Bill, Lee, dan Keiko yang sekarang sudah kembali ke markas Monarch yang ada di Amerika. I know how you feel about Puckett. Sebelum masuk ke ruangan, Keiko sempat berdebat dengan Lee perihal apakah mereka akan memberitahukan tentang Godzilla yang masih hidup kepada Jenderal Phuket. Di sini Keiko meminta supaya Lee jangan memberitahukannya. Tapi masalahnya mereka ini nggak bisa pulang tanpa melaporkan sesuatu, alias nggak bisa pulang dengan tangan kosong. Nah, akhirnya mereka pun setuju untuk mencari alasan. Tapi pas mereka masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba mereka menemukan kalau ada beberapa anggota militer yang lagi berada di sana. Rupanya akibat keputusan Lee sebelumnya, Jenderal Phuket mengubah sekaligus menyerahkan tampuk pimpinan Monarch kepada sosok yang lain. Yang itu berarti Lee dan kawan-kawan mulai sekarang harus menyerahkan setiap laporan yang mereka temukan di lapangan. Kita balik lagi ke masa depan. Setelah kepergian Godzilla, Kate, Kentaro, dan juga Mei memutuskan untuk berpisah dengan Lee dan Duval. Mereka berpisah dengan alasan tujuannya udah nggak sama. Lee dan Duval kepengen mencari dan mengikuti Godzilla, sedangkan Kate dan yang lainnya cuma pengen mencari Hiroshi. Singkat cerita, berpisahlah mereka. Nah, di perjalanan, Mei yang udah merasa bersalah akhirnya mengakui kalau penyebab kenapa mereka bisa ditemukan oleh Monarch adalah karena ulahnya yang sebelumnya udah bekerja sama dengan Duval. Dengan imbalan, Mei akan dikembalikan ke kehidupan lamanya. And I'm the reason that they found us. Kate, I'm sorry. Go to hell.
Dari sana, Kentaro dan Kate akhirnya pergi ke bandara, di mana mereka berniat kembali ke Amerika. Nah, sempat terjadi perdebatan tentang kenapa ayah mereka pergi begitu aja ketika melihat kedua anaknya ini. Namun, obrolan tersebut jadi terhenti pas mereka sadar kalau Mei yang tadinya berada di dalam kamar mandi tiba-tiba menghilang. Nah, ternyata Mei udah dibawa oleh beberapa orang misterius. Dari sini, Mei lalu mengingat kisah masa lalunya, atau tepatnya 3 tahun yang lalu pada saat si Mei masih mencari pekerjaan. Sebagai orang yang sangat ahli di bidang komputer, Mei bukannya nggak bisa dapat pekerjaan, tapi dia ini kepengen pekerjaan yang terbaik. Makanya dia masih milih-milih kerjaan. Sampai pada suatu ketika, Mei bertemu dengan temannya yang bernama Brenda. Dan dari sinilah kisahnya berawal. Nah, by the way, Mei ini dulunya punya nama asli. Bukannya Mei, melainkan dia ini bernama Cora. Tapi biarpun begitu, kita akan tetap panggil dia Mei, biar nggak ribet aja. Oke, balik ke tahun 2015. Kate dan Kentaro yang masih bingung dengan hilangnya Mei, kemudian bertemu dengan tim yang ternyata dia masih hidup setelah helikopter yang ditumpanginya terjatuh sebelumnya. Dari sana, keduanya lalu menanyakan perihal keberadaan Mei yang mereka yakini kalau si tim ini pastinya tahu. Tapi ternyata setelah ditanya, rupanya si tim ini memang nggak tahu. Nah, dari sana, tim lalu mencoba menjelaskan apa yang selama ini diyakini oleh Monarch. Tim mengatakan kalau kakek nenek mereka alias Bill dan Keiko udah menciptakan sesuatu yang luar biasa bagi Monarch. Makanya si tim ini percaya kalau dunia yang begitu luas ini masih penuh dengan misteri dan belum bisa mereka pecahkan. Di sini, tim juga kaget begitu mendengar pengakuan dari Kate dan juga Kentaro kalau Hiroshi ternyata masih hidup dan mencoba membangunkan Godzilla. Yang padahal setahu dia, Hiroshi adalah orang yang hanya berusaha untuk menghentikan terjadinya tragedi yang sama seperti yang terjadi di tahun 2014. Sementara itu di markas Monarch yang ada di Alaska, Dr. Barnes yang sebelumnya bertugas di Utah, Amerika, sekarang udah dipindahkan ke sini untuk memantau langsung aktivitas sinar gamma yang terjadi di Alaska. Namun gak lama berselang, tiba-tiba markas ini kedatangan tamu gak diundang, yaitu Lee Xiao dan Duval bersama dengan semua anggotanya. Kedatangan mereka kemari adalah untuk mengambil alih fasilitas yang akan digunakan untuk melakukan sesuatu. Nah, kebetulan Dr. Barnes yang pada saat itu lagi ke toilet rupanya bisa lolos dari pembajakan tersebut, di mana dia kemudian bersembunyi sambil terus berusaha menghubungi Natalia Verdugo. Belum tahu apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Lee Xiao, tapi yang pasti mereka ini sekarang lagi mempersiapkan semua stok bahan peledak di markas tersebut. Kembali ke Kate dan Kentaro bersama dengan tim yang ternyata dia memutuskan untuk membantu mereka berdua menemukan Mei. Nah, karena tim ini udah pernah mengantongi riwayat hidup mereka semua, akhirnya mereka memulai penyelidikan di Amerika, tepatnya di lokasi yang dulunya Mei pernah tinggal. Intinya nih, begitu mereka bertemu dengan keluarga Mei, akhirnya diketahui kalau Mei pernah melakukan sesuatu yang membuat perusahaan tempat dia bekerja jadi mengalami kerugian. Nah, jadi dulunya Mei diterima bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh temannya yang bernama Brenda. Perusahaan tempat Mei bekerja adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang cybernetik. Nah, karena Mei merasa curiga, akhirnya si Mei mencoba mengakses sistem perusahaan dan dia berhasil. Dari sana, Mei lalu menemukan sebuah fakta kalau perusahaan tersebut melakukan serangkaian uji coba ilegal dengan menggunakan hewan-hewan. Makanya begitu dia tahu, Mei langsung menghapus semua kode sistem perusahaan yang kemudian membuat dirinya diburu dan terpaksa kabur ke negara lain. Nah, orang-orang yang sebelumnya menculik Mei itu rupanya adalah orang-orang suruhan dari Brenda, yang mana si Mei ini sengaja menyerahkan dirinya demi mendapatkan kembali kehidupannya yang dulu. Pada saat bertemu kembali dengan Brenda, Mei sempat menyinggung nama pemilik perusahaan ini yang bernama Walter, yang kemungkinan si Walter yang dimaksud adalah sosok Walter Simon yang ada di film Godzilla vs Kong. Sementara itu di luar, Kate, Kentaro, dan tim rupanya berhasil sampai di lokasi tempat Mei berada sekarang. Tapi karena mereka ini nggak bisa masuk begitu aja, tim lalu mengaktifkan sistem peringatan bahaya yang sebenarnya sistem ini udah lama dibuat oleh Monarch, yaitu semacam alarm peringatan evakuasi, tapi bedanya peringatannya itu diumumkan lewat handphone. Nah, di saat semua orang pergi dari gedung tempat Mei berada, Brenda ternyata mengetahui kalau itu adalah bagian dari rencana orang-orang yang akan datang menyelamatkan Mei. Dari sini, Brenda lalu mencoba membuat kesepakatan dengan mengatakan Mei bisa hidup dengan bebas dan segala tindak kejahatannya akan dihapus. Tapi dengan syarat, Mei harus mau memberikan semua laporan kepada Brenda perihal temuan Titan yang dia ketahui. Alias si Mei ini harus mau menjadi mata-mata perusahaan AET. There she is.
Singkat cerita, pada saat bertemu kembali dengan teman-temannya, Mei rupanya memutuskan untuk nggak mau lagi melakukan apapun bersama dengan teman-temannya itu. Belum jelas apa maksud Mei melakukan hal tersebut. Tapi yang pasti setelah Kate, Kentaro, dan tim keluar dari gedung, mereka tiba-tiba dijemput oleh Natalia. Dalam obrolannya, Natalia yang kesel sempat mengomentari kelakuan tim bersama dengan anak-anaknya Bill Randa, yang bisa aja apa yang mereka lakukan itu memancing yang namanya bahaya. Nah, di momen ini Kate menawarkan kerjasama dengan Natalia. Jadi, dengan semua ketidakmampuan Monarch menemukan Titan ataupun Godzilla, Kate lalu menawarkan agar Monarch mau membantu mereka mendapatkan Mei kembali. Dan sebagai imbalannya, Kate dan Kentaro akan membantu Monarch untuk menemukan sekaligus mengetahui apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Li Xiao. Dan benar aja, karena nggak lama setelahnya, Brenda mendapatkan panggilan telepon dari Monarch. Yep. There's an Natalia Verdugo from Monarch here asking to see you. Nah, seiring dengan keadaan yang semakin membaik, Mei akhirnya bisa kembali pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarganya. Dari sana, Mei lalu berniat bertemu lagi dengan Kate dan Kentaro, di mana dia sekarang memutuskan untuk kembali melakukan perjalanan mereka seperti sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, atas usulan dari tim, Monarch mengumumkan keberadaan organisasi mereka kepada publik, yang selama ini ternyata mereka selalu menjadi organisasi rahasia. Natalia Verdugo melakukan pidato lewat siaran langsung ke seluruh dunia demi memastikan kalau umat manusia nggak sendirian dalam melawan para Titan. Nah, di lain sisi, Brenda yang berada di ruangannya mendapatkan panggilan telepon dari atasannya, yaitu si Walter Simon, yang mana di momen ini Brenda diberitahu kalau perusahaan AET akan mulai melebarkan sayapnya sekaligus berganti nama menjadi Apex Cybernetic. Sementara itu di Alaska, Li Xiao, Duval, dan semua anggotanya kini lagi bersiap menggunakan berbagai macam bahan peledak di sekitar lubang bercahaya yang ada di lokasi yang gak jauh dari kemunculan Titan Frostfork. Ternyata Li Xiao berniat menggunakan bahan peledak untuk membuat lubang tersebut menghasilkan semacam energi yang mampu membuat segala sesuatunya tersedot ke dalam lubang, termasuk si Titan Frostfork. Di episode ke-8 Monarch Legacy of Monster dibuka dengan Li Xiao bersama dengan Duval yang sekarang mereka sedang menuju ke wilayah Kazakhstan, tempat di mana Keiko dulunya menghilang. Dari sana, scene kemudian pindah ke Amerika tahun 1955, tepatnya pada saat Bill, Keiko, dan Lee bertemu dengan orang yang menggantikan posisinya Li Xiao dalam menjalankan aktivitas Monarch yang bernama Letnan Hutch. Sayangnya, di kesempatan ini Hutch sama sekali nggak tertarik dengan semua laporan yang diserahkan kepadanya. Dia bahkan menuduh kalau Bill dan teman-temannya ini hanya bisa menghabiskan uang tanpa bisa memberikan kepastian, karena semenjak mereka menghancurkan Godzilla, nggak pernah ada lagi Titan yang muncul. Di sini, Bill sempat terpancing emosi ketika Hutch mencoba membeberkan rahasia tentang siapa sebenarnya Dr. Keiko, yang mana itu membuat situasinya sekarang menjadi lebih nggak enak lagi bagi Bill dan kawan-kawan. Next, kita kembali ke tahun 2015, di mana tim kini membawa Kate, Kentaro, dan juga Mei ke markas Monarch. Ini adalah markas yang sama tempat Bill, Lee, dan juga Keiko menjalankan pekerjaan mereka. This is your legacy. So what? Is he causing it? The world right now. Natalia Verdugo kemudian muncul sambil menyapa sekaligus meminta bantuan Kate dan kawan-kawan supaya mereka mau mencari keberadaan dari Li Xiao. Natalia mengatakan kalau telah terjadi sebuah ledakan di sekitar Alaska yang membuat emisi sinar gamma di area tersebut jadi menghilang. Tapi rupanya setelah efek dari ledakan itu malah membuat adanya lonjakan sinar gamma di lokasi yang berbeda. But if he sets off another blast, it could push it over the line. So that means another G-Day? Sementara itu di Kazakhstan, Li Xiao dan yang lainnya sekarang sudah sampai di lokasi. Di sini Duval sempat bertanya tentang apa yang akan kita temukan di dalam sana. Mendengar hal tersebut, Lee mengingat kembali detik-detik ketika dirinya melihat bagaimana Keiko terjatuh ke dalam lubang.
Akibat tindakan Bill melawan Hutch sebelumnya, akhirnya membuat mereka bertiga kini memindahkan tempat mereka bekerja ke ruangan yang lain dan lebih kecil tentunya. Nah, karena masa depan Monarch mulai terancam, Lee lalu kepikiran dan meminta kepada Bill dan Keiko untuk merangkum semua hal yang mereka ketahui tentang Titan. Semuanya, mulai dari bukti-bukti, jurnal buku harian, termasuk juga di mana para Titan tinggal dan bersembunyi. Yang padahal, mereka juga belum mengetahui dari mana para Titan itu berasal. Namun, Lee rupanya nggak peduli. Dia memberikan waktu 3 hari sebelum rapat anggaran selanjutnya, karena kalau sampai enggak, semua yang akan mereka lakukan bakal sia-sia. Scene lalu pindah ke tahun 2015, di mana Kate dan kawan-kawan yang udah berada di Monarch mulai deh tuh mencari keberadaan Lee Xiao. Pertama-tama, mereka mencarinya di ruang kerja Bill, Keiko, dan Lee yang sering banget digunakan oleh tim. Jadi, tim sengaja membawa anak-anak ini kemari karena si tim percaya kalau di tempat ini pasti ada keterkaitannya dengan semua yang udah terjadi. Gak berapa lama, Kate lalu menemukan selembar kertas yang berisi laporan tentang hilangnya seorang agent dan diduga telah tewas saat sedang melaksanakan tugasnya. Dan sosok itu adalah Keiko. Mengetahui hal tersebut, tim tiba-tiba berpikir, apa jangan-jangan Lee Xiao ada di lokasi Keiko yang dinyatakan tewas, yaitu di Kazakhstan. Where did she die? Kazakhstan. Balik ke tahun 1955, di ruang kerja mereka, Bill dan Keiko terus berusaha merangkum semua file yang diminta oleh Lee Xiao. Meskipun semuanya terasa sulit, karena ada bagian tentang Titan yang masih belum mereka mengerti. Oke, kita kembali lagi ke tahun 2015, di mana Kate dan kawan-kawan bersama dengan beberapa tim Monarch kini sudah tiba di Kazakhstan. Begitu sampai, mereka mendapati kalau sepertinya Lee Xiao sudah mendahului mereka. Perlahan-lahan, mereka mulai memasuki salah satu bangunan, tempat di mana pancaran sinar gamma terdeteksi. Dalam pencariannya, tim sempat mengatakan kalau tempat ini dulunya merupakan bekas fasilitas nuklir dan radiasi yang ditinggalkannya seharusnya membuat tempat ini menjadi lokasi yang gak akan bisa dihuni. Sampai suatu ketika, semua radiasi itu tiba-tiba menghilang secara misterius. Singkat cerita, sampailah mereka di titik tujuan, di mana kemudian mereka menemukan sebuah lubang yang sangat dalam. Dan kemungkinan ini adalah tempat di mana Keiko dulunya terjatuh. Duval bersama dengan orang-orangnya lalu muncul sehingga sempat menimbulkan ketegangan di antara kedua kubu. Namun untungnya, Lee segera muncul dan meminta Kate berbicara empat mata dengan dirinya. Nah, di tahun 1955, Bill Randa yang masih mencari puzzle terakhir dari semua rangkuman laporan tentang Titan sempat merasa hampir pasrah. Tapi pada saat itu, Bill tanpa sengaja menemukannya ketika dia melihat bagaimana seekor semut masuk ke dalam peta buatannya. Di sini, Bill sadar alasan kenapa mereka selama ini nggak pernah menemukan persembunyian Titan di permukaan bumi, yaitu karena para Titan kemungkinan hidup di dunia bawah. Nah, setelah mendapatkan temuan tersebut, Bill dengan cepat pergi ke rumah Keiko untuk memberitahukannya. Keiko yang mengetahuinya pun nggak menduga kalau Bill telah menemukan teori yang sangat brilian bagi kelangsungan pekerjaan mereka di masa depan. Existing together. Bigger on the inside. Di momen ini, terungkap juga rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Keiko, yaitu dia merupakan seorang janda yang telah memiliki satu orang anak, dan anak tersebut adalah Hiroshi. Mama no otomodachi dakara daijoubu. Hi. This is my son, Hiroshi. Gue nggak tahu siapa suami dari Keiko ya, tapi dari obrolan mereka ini kayaknya suaminya itu meninggal akibat perang. Oke, scene kemudian maju ke tahun 2015, di mana Lee Xiao menceritakan alasan kenapa dia melakukan semua ini kepada Kate. Lee menjelaskan bahwa tepat di bawah sana ada sebuah dunia, dan yang lebih mengejutkan adalah Lee mengatakan kalau dia pernah masuk dan berada di dunia tersebut. Wow, tunggu. Apa jangan-jangan pas Keiko masuk ke dalam lubang, Lee juga ikutan melompat ke sana untuk menyelamatkannya? Sekaligus, ini juga adalah rahasia kenapa si Lee bisa jadi awet muda di umur 90 tahunan. Nah, di sini Lee udah tahu. Begitu mendengar hal tersebut, Kate pastinya nggak percaya. Sama seperti orang-orang di Monarch. Tapi dari apa yang dia ketahui ketika berada di dalam sana, ternyata berhubungan dengan alasan kenapa Keiko pada waktu itu menolak untuk menghancurkan Godzilla. Jadi, selama pengalaman Lee Xiao berada di
dunia bawah, kehadiran Godzilla ke dunia ini bukan untuk mencelakai manusia, melainkan si Godzilla kepengen menjaga spesies yang ada di dunianya tetap berada di sana, sedangkan manusia tetap berada di atas. Nah, alasan itulah yang membuat Lee melakukan semuanya, yaitu dia kepengen menutup semua portal yang berpotensi membawa Titan ke permukaan. Hal itu kemudian ditentang oleh Cat dan juga tim yang mengatakan, bagaimana kalau apa yang dilakukan Xiao ini malah akan memperparah keadaan. Come on, Kate. This could destroy the whole world. But what if you're making things worse? Oke, sebelum lanjut kita balik dulu ke tahun 1955, di mana Lee yang sudah membawa berkas yang dirangkum sedemikian rupa datang ke acara rapat anggaran dan memberikan berkas tersebut kepada Jenderal Puckett. Awalnya si Puckett menolak. Alasannya karena semua informasi sudah didapatkan dari Letnan Hutch. Nah, di momen ini Lee dengan terpaksa mengatakan kalau informasi yang diberikan oleh Hutch adalah palsu dan sengaja dilakukan demi tujuan lain, termasuk si Hutch nggak memasukkan nama Godzilla sebagai Titan yang masih hidup setelah penghancuran di Bikini Atoll. We didn't kill it. This is confirmed. Decided by me. Kita balik lagi ke Kazakhstan, yang sekarang Lee Xiao telah mengaktifkan bahan peledak yang berada di sekitar lubang. Tapi nggak lama berselang, tiba-tiba muncul satu ekor monster yang pada akhirnya menyebabkan Mei, Cat, dan juga Lee Xiao terjatuh ke dalam lubang. Di episode 9 kali ini dibuka di situs uji coba Monarch tahun 1962, atau tepatnya setelah Keiko dinyatakan tewas setelah insiden di Kazakhstan. Pasca kejadian itu, anaknya Keiko yaitu Hiroshi resmi diangkat menjadi anaknya si Bill. Selain Bill, Lee juga ikut andil dalam membesarkan Hiroshi. Nah, hari ini kebetulan Bill dan Lee akan menjalani uji coba yang akan dihadiri oleh para perwira militer termasuk Jenderal Puckett, yaitu mereka berencana untuk melakukan ekspedisi menuju ke dunia bawah. Sebelum pergi, Lee sempat mengatakan kepada Hiroshi kalau mereka akan melakukan sebuah misi rahasia untuk menyelamatkan dunia. Dan Lee juga berkata kalau dia akan segera kembali sambil menyerahkan pisau lipat keberuntungan miliknya kepada Hiroshi. I want you to keep it safe for me, okay? Nah, dari sana, operasi yang diberi nama Hourglass kemudian dimulai. Rencananya, Lee bersama dengan 3 orang lainnya yang udah dipilih akan memasuki sebuah lubang menuju ke dunia bawah dengan menggunakan alat kepunyaan Dr. Suzuki yang udah didesain sedemikian rupa supaya bisa ditumpangi. Fungsi dari alat ini sebenarnya sama dengan alat sebelumnya, yaitu untuk memanggil Titan. Cuma bedanya ketika Titan muncul, maka mereka akan memanfaatkannya untuk masuk ke dalam dunia bawah. Karena mereka nggak bisa langsung masuk ke sana, dikarenakan adanya ketidakstabilan energi di antara terowongan penghubung. Makanya mereka mau memanfaatkan Titan supaya bisa masuk tanpa adanya kesalahan. Dan benar aja, nggak lama berselang, satu ekor Titan dikonfirmasi terpancing dan sekarang sedang menuju ke atas. Dengan cepat, sinyal pancaran sinar gamma lalu dimatikan, yang kemudian membuat makhluk itu mulai berbalik arah menuju ke dunia bawah. Alat berukuran besar tadi, tempat di mana Lee Xiao bersama krunya berada, kemudian dilepaskan. Dan dari sana, mereka memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke dunia bawah. Namun, uji coba tersebut tiba-tiba mengalami gangguan, di mana lubang raksasa itu menyedot apapun yang ada di luar dan kemudian tertutup. Scene lalu maju ke tahun 2015. Setelah insiden di Kazakhstan yang membuat Cat, Mei, dan juga Lee Xiao menghilang, Kentaro, Tim, dan Duval yang masih selamat lalu dibawa oleh Monarch dan dirawat sampai benar-benar sembuh. Kentaro terpaksa dibawa kembali ke Jepang dengan alasan kalau dia nggak perlu lagi melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Karena menurut Natalia, baik Cat, Mei, dan juga Lee kemungkinan nggak akan bisa selamat dari bencana seperti itu. Sementara itu di dunia bawah, Lee Xiao ternyata berhasil selamat, dan ini adalah kedua kalinya dia berada di sini. Selain Lee, Mei rupanya juga masih bisa selamat, di
mana mereka berdua kemudian bertemu. Dari sana, keduanya lalu berusaha mencari keberadaan Cat yang mereka yakini kalau dia masih hidup. Selama pencarian, Lee menjelaskan kalau mereka sekarang berada di dunianya para Titan, suatu area yang tentunya berbeda dengan yang ada di permukaan bumi. Next, balik lagi ke tahun 1962. Setelah kejadian sebelumnya, Jenderal Puckett kemudian memanggil Bill Randa untuk membahas nasib Monarch ke depannya. Puckett mengatakan, dengan ketidakmampuan Monarch menyelidiki penyebab kegagalan operasi Hourglass, maka dengan begitu semua aktivitas Monarch resmi ditutup, alias semua pendanaan yang sebelumnya didapatkan sekarang diberhentikan. Kembali ke masa depan atau ke dunia bawah, di mana Lee kini mulai bercerita tentang bagaimana dia pertama kalinya bisa sampai di sini. Jadi pada waktu terjadinya gangguan, ternyata Lee berhasil sampai bersama dengan 2 orang krunya, sedangkan 1 orang lainnya harus tewas dalam insiden tersebut. Ketika berada di dunia bawah itu, awalnya Lee berniat melakukan pengintaian, namun gak berapa lama kemudian sesuatu terjadi, di mana mereka bertemu dengan satu sosok makhluk yang membuat terjadinya fenomena aneh, yang sampai-sampai fenomena itu membawa Lee kembali ke permukaan bumi. Nah, uniknya ketika dia ditemukan, Lee ternyata sudah melewati 20 tahun waktu di permukaan bumi. Lee sama sekali nggak tahu kalau temannya yaitu Bill Randa udah mati. Karena begitu dia sadar, Lee meminta supaya dia dipertemukan oleh Bill Randa. Bahkan dia nggak segan-segan untuk menyandera seorang perawat demi bertemu dengan Bill. Namun di sini Lee akhirnya sadar kalau dirinya udah melewati garis waktu yang cukup lama ketika dia bertemu dengan keponakannya, yaitu si Hiroshi. He's dead. Uncle Lee. Setelah Li Xiao bisa ditenangkan, malam harinya Hiroshi mengucapkan permintaan maaf kepada perawat yang sempat disandra oleh Li Xiao sebelumnya. Nah, kalau diperhatiin, perawat ini perawakannya sama dengan Emiko, ibunya Kentaro. Dan kalau emang benar, berarti nanti Hiroshi bakal menikah dengan si perawat. Oke, sementara itu di markas Monarch, Dr. Barnes mendapatkan pancaran sinyal aneh di lokasi pertama kalinya terjadi fenomena lonjakan sinar gamma. Awalnya dia mengira kalau itu bisa aja sinyal yang biasa diterima, tapi setelah diselidiki, rupanya sinyal tersebut memiliki pola, kayak semacam pesan yang sengaja dikirimkan oleh seseorang. Balik lagi ke tahun 1982, Hiroshi yang udah mendengar penjelasan Li Xiao lalu memutuskan untuk memasukkan pamannya itu ke panti jompo milik Monarch. Hiroshi terpaksa melakukannya dikarenakan dia merasa kalau baik ayah dan ibunya beserta pamannya ini udah membuat kekacauan karena telah mengusik kedamaian antara manusia dengan para Titan. Singkat cerita, masuklah Li Xiao di panti jompo. Hari demi hari terus berlalu, sampai-sampai nggak terasa membuat tubuh Li Xiao termakan oleh umur. Nah, suatu ketika pada saat dia lagi menonton televisi, tiba-tiba dia melihat bagaimana Godzilla menghancurkan kepulauan Hawaii. Dan sejak saat itu dia tahu kalau apa yang dilakukannya selama ini ternyata belum selesai. Kembali ke tahun 2015, di mana Kentaro yang sekarang udah pulang ke rumahnya dikagetkan dengan kemunculan ayahnya Hiroshi. Di sini Kentaro sempat mempertanyakan alasan kenapa Hiroshi meninggalkan mereka ketika berada di Aljazair sebelumnya. Namun karena Hiroshi nggak bisa menjelaskannya, alhasil si Kentaro marah sambil mengatakan kalau Cat telah tewas. Di lain sisi, Cat yang ternyata masih selamat, kini tersadar dalam keadaan bingung. Belum sempat mengetahui dia lagi berada di mana, mendadak ada satu ekor monster jelek yang terlihat mendekatinya. Cat sempat berusaha bersembunyi, namun naas, dia nggak bisa kemana-mana ketika makhluk aneh itu bersiap untuk memangsanya. Tapi nggak lama berselang, sebuah anak panah terlihat mengenai dan membuat makhluk itu pergi ketakutan. Ternyata anak panah tersebut ditembakkan oleh neneknya yaitu Keiko yang berhasil bertahan hidup di tempat ini. Wah, masih hidup dia rupanya cuy. Di sini Keiko menyangka kalau Cat adalah bagian dari tim penyelamat yang dikirim untuk menyelidiki perihal sinyal gamma yang sebelumnya ditemukan oleh Dr. Barnes. Cat mengatakan kalau dia bisa tiba di sini karena terjatuh bersama dengan teman-temannya. Yang kebetulan di momen ini Cat nggak ngasih tahu kalau dia ini sebenarnya adalah cucunya.
Mungkin karena dia masih panik akibat diserang monster babi sebelumnya. Sementara itu di Tokyo, Kentaro dan ayahnya Hiroshi terlibat obrolan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh Hiroshi selama ini. Hiroshi mengatakan, dengan semua yang dikerjakannya, dia nggak menyangka kalau Godzilla bakalan muncul di Afrika waktu itu. Karena yang diketahui oleh Hiroshi, dia itu hanya kepengen memancing Titan keluar demi untuk membuktikan kalau jaringan penghubung menuju ke dunia bawah itu memang beneran ada. Yang mana hal tersebut selama ini diyakini oleh orang tua Hiroshi, Bill Randa, dan juga Keiko. Hiroshi percaya, andai waktu itu Monarch nggak menganggap Bill dan Keiko gila, mungkin kejadian di San Francisco nggak akan pernah terjadi, dan kemungkinan juga Cat masih selamat. Nah, intinya di sini Hiroshi kepengen mengajak Kentaro bekerja sama untuk memecahkan misteri bagaimana manusia nantinya bisa hidup berdampingan dengan para Titan. Namun sayangnya, Kentaro menolak karena menurutnya semuanya itu udah nggak ada gunanya lagi. Balik lagi ke dunia bawah, di mana Cat yang lagi berjalan bersama dengan Keiko tiba-tiba bertemu dengan Mei dan juga Lee. Begitu mengetahui kalau Mei melihat sosok yang bernama Keiko, dia langsung kaget karena dia nggak menyangka selama ini Keiko masih hidup. Hal itu juga disadari oleh Bill yang lebih nggak menyangka lagi kalau sosok yang pernah menjadi bagian dari hidupnya masih bisa selamat sampai sekarang. Tapi yang bikin Keiko nggak percaya adalah ternyata Lee udah terlihat jauh lebih tua. Menurut pengetahuannya Keiko, dia udah berada di tempat ini baru sekitar 57 hari. Lee menjelaskan, sejak Keiko terjatuh ke dunia bawah pada tahun 1959, Lee memimpin tim ekspedisi pada tahun 1962 atau 3 tahun setelahnya untuk mencari Keiko. Namun karena misinya gagal, Lee tiba-tiba berhasil kembali ke permukaan dan muncul di tahun 1982, dan itu sudah 33 tahun yang lalu jika dihitung dari tahun 2015, yang berarti Keiko sudah melewati garis waktu sebanyak 56 tahun sejak tahun 1959, di mana hal tersebut kemudian membuat Keiko menjadi sedih, sekaligus menyadari kalau hal semacam itu menjadi masuk akal karena adanya perubahan distorsi gravitasi yang mengakibatkan terjadinya lengkungan ruang dan waktu. Oh, the gravitational. Some warping of space-time. Yang bikin sedih lagi adalah pas Keiko tahu kalau Bill Randa sudah meninggal. Gila cuy, baru 57 hari di tempat ini, tapi tiba-tiba udah dapat kabar kalau salah satu sosok terdekat di dalam hidupnya udah meninggal. Ngenes banget loh. Di sini Keiko akhirnya juga menyadari kalau Cat adalah cucunya, setelah sebelumnya dia menanyakan perihal bagaimana keadaan anaknya Hiroshi. I'm your granddaughter. Di markas Monarch, tim yang sudah sembuh dari insiden sebelumnya bertemu dengan Natalia untuk membicarakan tentang temuan pancaran sinar gamma yang dipercayai kalau itu merupakan panggilan darurat dari apapun yang ada di bawah sana. Atau dengan kata lain, tim yakin panggilan darurat tersebut adalah panggilan yang dikirimkan oleh Cat, Mei, dan juga Li Xiao. Di sini tim mendesak supaya Natalia mengirimkan anggota Monarch untuk menyelidikinya. Namun tampaknya Natalia nggak setuju karena menurutnya masih ada masalah yang lebih penting ketimbang memikirkan misi penyelamatan, yaitu gelombang serangan Titan yang kemungkinan kapan aja bisa terjadi. Akhirnya nih terjadi perdebatan yang kemudian membuat tim mengambil keputusan untuk melakukan apa yang dia percayai itu tanpa bantuan Monarch. Balik lagi ke dunia bawah, di mana Lee, Cat, dan Mei sekarang mengikuti Keiko untuk menunjukkan alat yang pernah dipakai oleh Lee pada saat dia datang ke sini tahun 1962. Waktu itu, alat ini pakai Lee dan anggotanya untuk masuk ke dunia bawah ini kan ada dua. Satu yang berukuran kecil dan satu lagi yang berukuran besar. Nah, yang kecil ini kemungkinan ditemukan oleh Keiko dan sejak saat itu dia menggunakannya untuk mengirimkan sinyal pertolongan yang kemudian diterima oleh Dr. Barnes. Nah, dengan adanya alat berukuran kecil ini, Lee jadi semakin yakin kalau mereka bisa kembali lagi ke permukaan karena bagian perangkat yang berukuran besar itu berada di suatu lokasi. Oke, sekarang kita ke Jepang atau tepatnya pada saat Hiroshi memutuskan untuk pergi ke San Francisco demi melakukan sesuatu, termasuk mengurus surat perceraian. Belum jelas nih cerai dengan siapa, tapi kayak sih dengan ibunya Cat.
Mendengar hal tersebut, Emiko sebenarnya sedikit kecewa karena dengan semua kejadian yang udah dialami oleh keluarganya, dia harus mengetahui kalau suaminya ini pengen balik lagi ke San Francisco. Ya meskipun alasannya mau mengurus masalah perceraian. Dari sana, Kentaro yang udah males ngeliat muka ayahnya itu kemudian pergi untuk menenangkan diri. Nah di sini dia tiba-tiba didatangi oleh tim yang berniat meminta bantuan Kentaro untuk menyelidiki tentang adanya sinyal yang berasal dari dalam retakan. Tapi karena Kentaro nggak tahu bagaimana caranya membaca sinyal tersebut, akhirnya mereka pergi menemui Hiroshi. Interest in working with Monarch. Sempat terjadi perdebatan pada saat Hiroshi mengetahui hal tersebut. Hiroshi menganggap apa yang mau mereka lakukan ini nantinya bisa sangat berbahaya karena banyaknya variabel, dan untuk bisa masuk ke sana juga peluangnya sangat kecil. Namun karena Kentaro mendesak supaya sang ayah mau melakukannya demi menyelamatkan Kate, akhirnya Hiroshi mau membantu mereka. Tapi masalahnya bagaimana mereka melakukannya? Apalagi Monarch udah nggak bisa lagi membantu. Nah di sini akhirnya tim mempunyai sebuah ide untuk meminta bantuan dari pihak lain. Next, di dunia bawah, Lee dan yang lainnya sekarang sekuat tenaga membawa alat yang mereka temukan sebelumnya ke lokasi tempat di mana salah satu perangkat lainnya berada. Nah, di tengah jalan mereka memutuskan untuk beristirahat. Di sini Keiko lalu mencoba bertanya kepada Lee perihal kematian Bill Randa. Lee menceritakan kalau Bill pernah memimpin sebuah tim ekspedisi ke suatu pulau demi membuktikan apa yang selama ini mereka percayai. Bill adalah orang terakhir sekaligus penyelamat dari apa yang udah dibangun oleh Bill, Lee dan juga Keiko selama ini. Namun sayangnya, seperti yang kalian tahu juga, Bill udah tewas dalam ekspedisi di Pulau Tengkorak. Setelah selesai istirahat, mereka berempat kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah jalan, Mei sempat bertanya perihal kenapa di dunia bawah ini mirip banget dengan bumi. Mendengar hal itu, Keiko lalu menjelaskan kalau tempat ini memang di bumi. Sebagian milik manusia di permukaan dan sebagian lagi milik makhluk-makhluk yang ada di bawah, di mana semuanya saling menyatu seperti layaknya sebuah selimut. Namun tempat mereka berada sekarang merupakan sebuah lokasi yang berada di antara dua tempat tadi, yang mana si Keiko menamainya sebagai Axis Mundi. Kalau bahasa astronominya itu poros bumi di antara kutub-kutub langit, atau dengan kata lain tempat ini tuh pusat dunia atau kesadaran universal yang menghubungkan semuanya, dan lokasi ini menjadi penghubung antara permukaan dan dunia bawah. Sedikit terjawab nih, kenapa di series ini terjadi perbedaan waktu, sedangkan di film utama Monsterverse sama sekali nggak ada. Jadi kemungkinan penyebabnya ya Axis Mundi, sebuah lokasi yang memiliki distorsi gravitasi sehingga membuat terjadinya perbedaan waktu, yaitu tempat mereka berada sekarang. Statement ini kemudian diperkuat lewat pernyataan Li Xiao ketika mendengar pertanyaan Mei yang menyebutkan bagaimana bisa cahaya masuk ke sini, yang padahal mereka berada di dunia bawah. Li kemudian bertanya balik, apakah kita benar-benar terjatuh? Atau sebenarnya kita malah memasuki sesuatu. How do you know we are underground? Because we fell down a hole. Or did we enter? Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi tujuan, tempat di mana perangkat yang lebih besar yang dulunya pernah digunakan oleh Li Xiao. Intinya, di sini mereka akan menggunakan perangkat yang lebih besar itu untuk kembali pulang dengan memanfaatkan alat yang lebih kecil dengan cara memancing seekor Titan muncul dan kemudian membuka portal penghubung. Nah, pada saat sedang mempersiapkan semuanya, tiba-tiba Keiko malah memilih untuk nggak akan kembali lagi ke permukaan. Dia beralasan kalau semuanya udah percuma. Billy udah meninggal, dan anaknya udah tumbuh besar tanpa kehadiran seorang ibu. Makanya dia nggak mau kalau kemunculannya nanti malah akan menghancurkan kehidupan Hiroshi. Namun ketika mendengar perkataan itu, Kate memberanikan diri dan meminta supaya sang nenek mau pulang. Karena semua orang yang ada di atas sana masih membutuhkan bantuan Keiko demi menghentikan bencana kemunculan Titan. Nah, ketika semuanya udah siap, mereka pun memulai proses keberangkatan. Pertama-tama, mereka mengaktifkan alat pemanggil Titan. Tapi tiba-tiba yang muncul bukannya Titan dari lokasi lain, melainkan malah seekor Titan yang emang udah ada di tempat ini. We lured a Titan that was already here. Untungnya, ada satu ekor Titan lagi yang terdeteksi akan muncul dari balik retakan, yang mana itu akan membuat terbukanya portal sebagai jalur mereka keluar. Namun sialnya, sebelum hal itu terjadi, salah satu kabel yang menghubungkan kedua perangkat tiba-tiba terputus, di mana Lee kemudian terpaksa keluar untuk memperbaikinya. Dengan sekuat tenaga, Lee mencoba memperbaiki sambungan kabel tanpa memperdulikan si makhluk terbang yang kapanpun bisa membunuhnya. Tapi untungnya, dia berhasil, dan gak lama kemudian dari dalam retakan muncul satu ekor Titan, dan Titan tersebut ternyata adalah Godzilla.
Pertarungan terjadi di antara kedua Titan yang bahkan sempat membuat Godzilla kewalahan. Tapi setelahnya, Godzilla berhasil membunuh makhluk itu dengan membelahnya menjadi dua bagian. Nah, pada saat pertarungan selesai, perlahan-lahan retakan tersebut mulai menutup dan menyedot apapun yang ada di sekitarnya, termasuk perangkat yang akan membawa Kate dan yang lainnya kembali ke permukaan. Sial bagi Li Xiao, karena dia nggak sempat masuk ke dalam perangkat tersebut, Li mendadak memutuskan untuk tinggal dan membiarkan Keiko kembali bersama dengan Kate dan juga Mei. Singkat cerita, Kate, Keiko, dan Mei tiba di salah satu lokasi di permukaan bumi, di mana mereka kemudian disambut oleh orang-orang yang udah menunggu mereka, termasuk Kentaro, Hiroshi, dan juga tim dari para agent Apex. Ya, ternyata tim meminta bantuan Apex. Dalam hal ini, dia meminta bantuan Brenda, temannya si Mei. What are you doing here? Hiroshi yang melihat putrinya selamat kemudian memeluknya. Tapi momen yang mengharukan adalah ketika Hiroshi bertemu dengan Keiko, ibunya. Mama. By the way, semenjak Kate dan yang lainnya berada di dunia bawah, waktu berjalan berbeda dengan yang ada di permukaan. Dimana ketika mereka mengetahuinya, ternyata waktu sudah berlalu 2 tahun, yang itu artinya sekarang adalah tahun 2017. Nah, dari sana Brenda kemudian meminta semua orang untuk segera masuk ke dalam gedung. Ini adalah fasilitas penelitian milik Apex yang dibangun secara rahasia di Skull Island. Go. What the hell is going on? Only everything I ever promised you. Come on. Selesai sudah season pertama Monarch Legacy of Monster. Di series ini banyak banget penambahan yang bikin dunia Monsterverse itu semakin menarik cuy. Gue nggak tahu ya kedepannya ini bakal ada lagi kelanjutan lagi apa enggak. Tapi mudah-mudahan gue harap ada kelanjutannya. Karena sayang aja gitu kalau terputus sampai season 1. So kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.